Habib selaku Ketua Pokja CIP, yang terhormat Pak Mas, Bu Julia, dan Bapak Ibu yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa pula saya menyapa yang ada di Zoom. Selamat siang, Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Izin share screen. Baik, sebelum saya membacakan hasil pendampingan kami terhadap kegiatan uji coba aplikasi CIP Kota Denpasar, sebelumnya sedikit catatan sebelum melakukan penginputan ini yang dilakukan oleh semua OPD. Terlebih dahulu TA Kota melakukan pengisian template yang datanya bersumber dari data SIPD RI yang merupakan data induk yang didapat dari Bapeda. Ini kita lakukan pada tanggal 1 Maret waktu itu, yang kita pada saat kita melakukan rapat koordinasi di sini. Nah, kemudian diperoleh 232 usulan subkegiatan infrastruktur sebagai bahan untuk diproses melalui template diimport ke dalam aplikasi CIP, sehingga tersalurlah secara tersistem menjadi 55 sub kegiatan dari 232 usulan kegiatan yang diimport tadi. Nah, dari 55 sub kegiatan tersebut tersaring lagi melalui sistem dengan catatan ada usulan yang ditolak oleh admin Bapeda karena ada 5 data salah input, yaitu data usulan sub kegiatan non infrastruktur ternyata masuk di situ, sehingga total menjadi 50 usulan sub kegiatan. Untuk tahap selanjutnya, TA Kota melakukan pendampingan secara door to door kepada OPD untuk melakukan proses penginputan data ke dalam aplikasi CIP, yaitu seperti penginputan manajemen priorisasi dan manajemen dampak serta pertimbangan kebencanaan. Jadi 3 hal ini yang kita lakukan. Karena untuk manajemen keuangan belum bisa dilakukan karena pada saat itu aplikasi belum terupdate. Berikut ini laporan proses pendampingan yang telah kami lakukan dalam kegiatan uji coba CIP selama bulan Maret 2024 lalu. Baik, untuk yang pertama pada tanggal 16 Maret 2024 ini kami mulai dari OPD Dinas Dipora, PIC-nya Ibu Dian. Jadi pendampingan yang dilakukan melalui pesan WhatsApp dan telepon karena usulan sub kegiatan telah diimport ke dalam sistem, sehingga pada saat itu Ibu Dian Dipora sudah melakukan sudah melihat, mengecek semua usulan yang masuk, lalu beliau menghubungi kami untuk kita buka bersama-sama. Jadi karena beliau sibuk, kami tidak bisa datang tetap buka, sehingga beliau meminta kita melalui melalui telepon saja dan chat pesan gitu. Nah, di situ kita bisa mendiskusikan jumlah usulan kegiatan sebanyak 23 usulan. Di situ menjadi 22 karena ada 2 yang salah input, yaitu berupa non infrastruktur, kegiatan non infrastruktur maksud saya. Nah, di sini temuan sekaligus menjadi pertanyaan dari Dinas Dipora. Yang pertama, mengapa ketika mengisi usulan sub kegiatan secara langsung melalui fitur, itu ada fitur plus tambah sebelah kanan atas pada menu manajemen kegiatan, ketika disimpan hasilnya untuk kolom sumber dana menjadi non APBD. Padahal pada saat menginput langsung di dalam aplikasi sudah diisi sumber dananya dari APBD. Nah, tiba-tiba menjadi non APBD terbaca. Nah, ini sudah kami jawab karena memang pada saat ini aplikasi CIP memang menyiapkan menu penginputan langsung hanya untuk dana non APBD atau major project yang disiapkan. Nah, jika mau menginput dana APBD mau tidak mau harus melalui menu import template. Itu salah satunya cara. Itu sudah terjawab. Nah, sebagai catatan,
penjelasan pada saat pendampingan kami kemarin, Pokja bisa juga mengisinya melalui download template, diisi manual, lalu diimport lagi, dicek lagi, kemudian disimpan. Nah, menurut Pokja ini memakan waktu lama, mengingat kesibukan dan banyaknya pekerjaan Pokja yang lain. Nah, kami melempar ke tim IT pada saat DES di Jakarta kemarin. Nah, tanggapan tim IT adalah sebagai berikut. Pada aplikasi CIP saat ini, penambahan data dilakukan melalui tombol plus tambah yang ada di kolom atas sebelah kanan, khusus untuk kegiatan non-APBD. Jadi sesinkron dengan apa yang telah kami jelaskan. Sementara itu, melalui fitur import data dapat ditambahkan baik dari APBD maupun non-APBD. Pertimbangan dibuat seperti ini adalah bahwa data kegiatan APBD akan diambil dari aplikasi SISDEP di masa mendatang, sehingga pengguna tidak perlu lagi menggunakan fitur import. Namun untuk kegiatan non-APBD, pengguna masih perlu memasukkan data secara manual melalui tombol plus tambah. Perlu diketahui bahwa saat ini SISDEP belum belum bisa berfungsi. Jadi aplikasi dari SISDEP belum bisa, sehingga data yang sinkronisasi data dari SIP DRI itu belum bisa dilakukan ke CIP. Yang seharusnya aliran data dari SIP DRI melalui SISDEP, lalu SISDEP mengimport ke CIP, aplikasi CIP. Seperti itu nanti yang akan terjadi. Namun saat ini belum. Jadi begitu Bapak Ibu. Baik, untuk yang kedua, ini pertanyaan dari lanjutan dari Bu Dian Ekspora. Jika sub kegiatan dengan lokus banyak, itu bisakah dibuat atau dipecah untuk masing-masing lokus dengan nama sub kegiatan sama, namun lokusnya berbeda? Karena Bapeda sebagai yang memverifikasi dengan kasus seperti ini, ingin dilihat di dalam sub kegiatan tersebut lokus mana yang menjadi prioritas atau perankingan untuk dibangun. Ini sudah kami jawab bahwa ini kemarin kami langsung mengarahkan OPD untuk melakukan import dengan paket sama namun lokus berbeda. Nah, ini sudah dilakukan. Baik, itu untuk Dinas Dipora. Lanjut nomor 2 ke kantor Bapeda. Nah, tanggal 18 Maret kami melakukan pendampingan langsung di kantor Bapeda. Ini ada fotonya sebelah sebagai bukti kami melakukan pendampingan pada tanggal 18 itu. Kami melakukan coaching dalam melakukan persetujuan prioritas dan dampak. Nah, setelah tadi di atas ini dari Dinas Dipora melakukan penginputan terkait data prioritas, manajemen prioritas, manajemen dampak, dan pertimbangan kebencanaan. Nah, sekarang kita ke Bapeda. Kami melakukan coaching kepada Ketua CIP selaku yang mewakili Pak Kepala Bapeda dalam melakukan persetujuan usulan kegiatan sebagai admin Bapeda. Jadi beliau punya akun. Ya, sebelum Bapeda melakukan persetujuan, terlebih dahulu melihat atau mengecek hasil inputan dari OPD pada menu detail kegiatan usulan. Jadi di aplikasi yang Bapeda punya itu ada detail kegiatan usulan yang bisa dilihat oleh beliau. Pada saat OPD menginput usulan kegiatan, maka akan muncul notifikasi di akun Bapeda. Itu biasanya kalau Pak Kabid ada muncul merah gitu, bulat kecil. Nah, beliau udah cek itu walaupun di rumah malam-malam tuh. Ya, setelah ada tanda notifikasi tersebut, baru diklik persetujuan, maka muncul 3 opsi. Di situ ada disetujui, yang kedua ditinjau kembali, dan ditolak. Opsi disetujui itu bisa terjadi jika sudah lengkap terisi sesuai permintaan aplikasi, yaitu penginputan manajemen prioritasi dan manajemen dampak serta pertimbangan kebencanaan. Ditinjau ulang kembali jika ada data-data yang belum lengkap terisi. Yang ketiga ditolak. Bisa karena beberapa kemungkinan seperti satu yang seperti tadi itu, yang di Quora itu ada kegiatan yang bukan termasuk non infrastruktur. Yang bukan infrastruktur. Yang kedua,
kegiatan tidak memenuhi kriteria atau standar yang ditetapkan atau bukan belanja modal. Selanjutnya kita ke pada tanggal 23 Maret. Nah, ini tadi 18 ya, minggu berikutnya ini kami melakukan Zoom dengan Pak Abid, kalau tidak salah ini hari Sabtu ya. Nah, di Zoom itu karena ada pertanyaan Pak Kabit yang masih mengganjal, itu yang di situ kan ada di dokumen RKPD tercantum anggaran atau pagu indikatif, sedangkan di dalam aplikasi ada fitur persetujuan anggaran. Dalam persetujuan anggaran tersebut ada ranahnya BPKAD dan Bapeda. Yang dimaksud dalam fitur persetujuan anggaran dalam aplikasi CIP, siapa yang berwenang melakukan persetujuan dimaksud, Bapeda atau BPKAD. Nah, kami sudah menjawab bahwa fitur persetujuan anggaran dilakukan oleh BPKAD. Diskusi kami lanjutkan membuka aplikasi melihat penginputan yang telah dilakukan oleh masing-masing OPD. Nah, tadinya ya ini kami masih bingung, Pak Kabit masih bingung apakah Bapeda yang melakukan ini atau BPKAD. Di sini kita pada saat berdiskusi terdapat dua usulan subkegiatan yang dinas Dipora tadi yang dia ditolak. Tadi saya sudah di atas, kita skip aja. Nah, masukan admin Pak Kabit, jika admin Bapeda salah mengklik persetujuan usulan subkegiatan, misal ditolak, lalu bagaimana admin mengembalikan usulan tersebut kembali ke aplikasi? Diharapkan disediakan menunya pada admin Bapeda sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk menghubungi super admin Bapeda gitu. Jadi kejadian ini karena Pak Kabit ya, ini lagi semangat-semangatnya gitu melakukan persetujuan sore malam gitu, kita di WA jadi semangat gitu. Jadi kok saya harus ke Pak Asep Budija, bentar Pak Asep Budija lagi tidur jadi harus ke Jakarta dulu. Nah, sehingga usulan itu ya, ini muncul di sini. Untuk saat ini ketika dalam persetujuan kegiatan dipilih atau ditolak atau ditinjau kembali, kegiatan tersebut akan dikembalikan kepada pengguna OPD yang menginput kegiatan tersebut. Nah, ini tanggapan tim IT. Nah, waktu itu Pak Robi sama Mas Wildan yang kita kontak. Tujuannya adalah agar dapat dilakukan pelengkapan data dan kemudian diajukan kembali untuk mendapatkan persetujuan ulang. Admin Bapeda juga memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan jika terdapat kebutuhan yang mendesak atau perbaikan yang diperlukan dalam data usulan kegiatan. Namun, untuk kegiatan yang sudah disetujui tidak dapat diubah kembali. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan data. Jika terdapat kesalahan data atau perlu dilakukan perubahan, dapat menghubungi tim CIP pusat untuk melakukan permintaan perubahan. Jadi itu, ini untuk subkegiatan ya Pak. Nah, usulan subkegiatan. Nah, tambahan, kalau untuk edit prioritisasi dan analisis dampak, OPD bisa langsung edit tanpa menghubungi admin Bapeda. Ini bisa dilakukan sejak April 2024 Pak. Setelah kita melakukan uji coba kemarin, akhirnya tim IT yang ada di pusat itu bekerja keras. Itu bagaimana caranya agar kesulitan-kesulitan kita di kota itu diakomodir oleh mereka. Nah, setelah ada masukan dari uji coba kota Denpasar, ini nih Pak. Jadi sehingga yang tadi itu ribet-ribet Pak, sehingga bisa dilakukan oleh OPD-nya langsung diupdate. Oke, kita lanjut lagi ke ini tanggal 16 nih. Tadi sengaja saya sambung karena sesama Bapedanya di sana walaupun tanggal 23 yang terjadi. Nah, ini kantor dinas kesehatan. Ini PIC-nya adalah orang yang ada di sini Pak Iwayan Agastya. Ini metode pendampingannya langsung kami datang ke kantor dinas kesehatan. Jumlah usulan kegiatan 1. Nah, jadi awalnya kata membuka aplikasi yang tersaring 1, baik. Membuka aplikasi CIP penginputan. Nah, lalu sub kegiatannya adalah rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, kami memberi arahan untuk melakukan penginputan pengisian data untuk menu manajemen prioritas dan selanjutnya kepada menu manajemen dampak. Temuan di Dinas Kesehatan oleh Pak Wayan Agastya yang pertama, pada menu manajemen prioritas di data kegiatan tahun 2025. Pada
Ini PU ini namanya, maksudnya perbaikan layanan publik atau pelayanan umum yang ada di dalam aplikasi. Di dalam aplikasi CP ada pertanyaan terkait penerima manfaat proyek. Jika diisi iya, ada penerima manfaat, maka tim Pokja harus memasukkan data lampiran. Nah, untuk data lampiran ini, data apakah yang diupload, data apakah yang diupload rehabilitasi dan pemberian puskesmas ini? Nah, untuk kegiatan itu, apakah data penerima manfaat, data masyarakat sekitar yang akan berobat ke puskesmas atau berupa apa? Nah, ini tanggapan tim IT ketika kita melakukan DES di Jakarta kemarin. Lampiran bisa berupa feasibility study atau DED atau master plan. Ini bisa salah satunya. Yang kedua, pada menu dampak finansial ada pertanyaan pendapatan asli daerah. Jika diklik iya, maka data dukungnya file apa yang dibuat. Karena di situ memang ada dua pilihan sih, iya dan tidak gitu. Kalau tidak, maka tidak perlu mengupload apa-apa. Ketika iya, apa yang harus diupload. Nah, tanggapan tim IT adalah lampiran sama dengan yang atas. Bisa feasibility study, bisa DED, bisa master plan. Selanjutnya yang ketiga, pada menu manajemen dampak, tampilan pada aplikasi setelah disetujui oleh Bapeda. Apakah karena pada fungsi di menu sebelumnya tidak ada catatan rawan bencana sehingga muncul di menu pertimbangan kebencanaan. Di situ tidak ada risiko bencana sehingga ketika membuka peta tidak ada opsi untuk mengisi titik hotspot. Gitu. Tanggapan tim IT, pertimbangan kebencanaan akan muncul setelah menemukan penitikan lokasi pada menu manajemen kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi area penempatannya. Nah, area terlihat bahwa di situ kita belum dari dinas kesehatan belum melakukan titik hotspotnya. Di dalam peta itu belum diklik gitu, diklik lokasinya. Jadi dari sini bisa menambah ilmu lagi gitu, dengan adanya diskusi-diskusi ini. Gitu. Selanjutnya kita ke kantor PUPR. Ini kita PIC-nya Pak Ika Kusuma Jaya. Ini pendampingan langsung kami ke kantor PUPR. Nah, jumlah usulan yang tersaring ada 2 kegiatan. Nah, ini seperti biasa kita melakukan penginputan ya, kelanjutannya yaitu manajemen prioritas, manajemen dampak, dan pada subkegiatan peningkatan jaringan irigasi. Nah, temuan dari Pak Ika pada saat itu yaitu pada menu pelayanan umum atau perbaikan layanan publik terdapat pertanyaan terkait penerima manfaat proyek. Ini lebih kurang sama dengan yang di atas tadi. Untuk data lampiran ini meminta data lampiran ya. Untuk data lampiran ini, apakah data yang diupload untuk kegiatan peningkatan jaringan irigasi, apakah data luas lahan yang akan diairi, atau apakah gambar jaringan irigasi? Jadi sama tanggapannya dari tim IT bahwa yang harus diupload adalah file pra-FS, FS atau master plan. Sama ya. Walaupun dinas kesehatan tadi misalnya pembangunan puskesmas sama dengan yang ini. Oke, lanjut kita ke kantor PUPR. Pak, ini PIC-nya adalah Pak Gandhi KBTSDA. Ini pendampingan langsung dengan jumlah usulan yang tersaring ada 3. Jadi sub kegiatan di bidang sumber daya air PUPR Kota Denpasar 2025 terdiri dari 3. Yang pertama, operasi dan sistem pemeliharaan sistem drainase. Yang kedua, peningkatan jaringan irigasi permukaan. Yang ketiga, pembangunan sistem drainasi perkotaan. Untuk ketiga sub kegiatan tersebut sudah diinput ke manajemen usulan di dalam aplikasi CIP melalui cara import template. Pendampingan dilakukan pada saat itu untuk penginputan lanjutan terkait data manajemen prioritas, manajemen dampak, serta pertimbangan kebencanaan. Untuk sementara dalam kebutuhan uji coba, dokumen lampiran pada manajemen prioritas dan manajemen dampak serta pertimbangan kebencanaan yang diinput adalah dokumen PDF, belum file yang sebenarnya. Karena pada saat itu kita sudah siang ya, belum ditemukan Pak, jadi belum menemukan, akhirnya kita PDF aja. Yang penting ini kan hanya uji coba, biar kita tahu apa sih yang bagaimana caranya mengupload. Jadi it's okay. Selanjutnya kita ke kantor Bu Dayu Trisuci, yaitu di kantor dinas PUPR.
beliau adalah Kabid Bina Marga. Ini pendampingan langsung, jumlah usulan yang tersaring adalah 8. Nah, kami saat itu sekalian pendampingan melakukan coaching kepada beliau. Ini ada fotonya sebelah, ini adalah Bu Kabid Bina Marga. Pertama kita membuka aplikasi CIP, lalu mengganti password karena ada trouble ketika masuk. Nah, TA CIP Kota melakukan coaching terlebih dahulu untuk menu-menu pada aplikasi CIP. Selanjutnya melakukan penginputan dan manajemen prioritas dan manajemen serta pertimbangan kebencanaan untuk kegiatan rekonstruksi jalan. Pendampingan yang dilakukan oleh TA CIP Kota sekaligus melakukan on the job training kepada OPD hanya untuk 1 usulan, karena ini ada 8 usulan di Kabid di Bina Marga ini. Jadi kita 1 usulan yang kita coaching, karena 1 usulan ini ada memakan waktu hampir 30 menit karena kita sambil melakukan on the job training. Sehingga untuk usulan lainnya dilakukan oleh tim pekerja sendiri secara mandiri gitu. Nah, temuan pada saat itu adalah ini. Yang pertama, ketika dibuka menu pertanyaan penerima manfaat untuk dokumen rekonstruksi jalan, dokumen pendukung apa yang harus diupload, ini lebih kurang sama pertanyaan dengan yang Dinas Kesehatan tadi. Yang kedua, untuk usulan kegiatan rekonstruksi jalan pada menu program kegiatan berdampak langsung ke masyarakat, jika memilih opsi iya, berupa apa file yang harus diupload sebagai dokumen pendukung. Tanggapan tim IT ternyata sama yang di Dinas Kesehatan juga, itu bisa mengupload file pra-FS, FS, dan master plan. Masukan dari PU Bina Marga untuk usulan kegiatan rekonstruksi jalan pada menu manajemen dampak sosial dan lingkungan, khususnya dampak sosial dan lingkungan. Pada pertanyaan limpasan air genangan banjir untuk pilihan jawaban agar ditambahkan terjadi penurunan. Tanggapan tim IT pada masukan ingin ditambahkan opsi jawaban terjadi penurunan. Pada konteks tersebut, opsi jawaban yang tersedia pada aplikasi seharusnya sudah cukup bisa menjawab sesuai pertanyaan. Karena terjadi penurunan bisa jadi lokasi tidak pernah banjir, lokasi kadang-kadang banjir, atau lokasi selalu banjir. Ini kita akan paham ini kalau kita melihat langsung di aplikasinya. Kalau ini seperti yang di sebelah ini ada pertanyaan di sini. Nah, kalau membaca ini saya jelaskan mungkin masih ada abu-abu gitu. Tapi kalau melihat langsung di sininya kita langsung paham gitu. Nah, baik, saya lanjutkan. Nanti kalau bisa kita perlu membuka ini lagi, kita ada tim IT-nya yang bisa dibantu buka. Selanjutnya tanggal 21 Maret ini kita ke kantor BPKAD. Ini PIC-nya adalah Ibu Wahyuni kasih anggaran. Ini melakukan pendampingan langsung. Ini beliau ada di sini. Selamat siang Bu Wahyuni. Ini kemarin kami bersama beliau membuka aplikasi CIP lalu mengganti password karena ada trouble ketika masuk, lupa password. TA CIP Kota melakukan coaching terlebih dahulu terkait menu-menu aplikasi CIP. Setelah itu membuka menu manajemen anggaran, lalu menginput jumlah total anggaran pagu indikatif tahun 2024-2025, kegiatan untuk masing-masing OPD yang telah menginput pada aplikasi CIP. Jadi agak beda akun BPKAD ini dengan akun OPD yang lain, karena BPKAD tidak perlu menginput usulan kegiatan seperti OPD lain, tapi beliau melakukan verifikator gitu. Nah, untuk persetujuan anggaran belum bisa dilakukan karena pada saat aplikasi CIP ini kami melakukan on the job training kepada beliau masih menjadi pertanyaan gitu. Ini pertanyaan inti dari BPKAD saat itu, apakah persetujuan anggaran dalam aplikasi CIP dilakukan pada ranmor atau ranhir? Tanggapan kami TA Kota yang kami sudah koordinasi dengan tim TI pusat, tim IT pusat itu bisa dilakukan pada ranwal karena berupa pagu anggaran sebelum dibawa ke tahapan KUA, PPAS atau kebijakan umum anggaran prioritas pelakon anggaran sementara. Ini jawabannya kemarin Bu. Jadi oke, kita lanjut untuk mempercepat waktu. Pada tanggal 22 Maret kami ke kantor Dishub
ini kami bertemu dengan Bapak Dewa Adi, Kabid Sarana dan Prasarana. Kami melakukan pendampingan langsung. Jumlah usulan yang tersaring ada 8 dan menjadi 7 karena 1 ditolak oleh Bapeda karena berupa non infrastruktur gitu. Yang 1 merupakan uji coba untuk pilot project. Ini seperti di dinas yang lain juga. Penjelasan oleh TACIP terkait tugas dari OPD untuk melakukan penginputan usulan kegiatan infrastruktur ke dalam aplikasi CIP. Praktek membuka, lalu kita mengganti password, lalu kita melakukan kucing pada menu-menu aplikasi CIP. Melakukan penginputan pada menu manajemen prioritas seperti yang lain, menu prioritas manajemen dampak. Pendampingan penginputan hanya dilakukan 1 kegiatan karena untuk 1 usulan kegiatan memerlukan waktu lebih kurang 15-20 menit. Karena kalau 8 usulan atau 7 usulan ini akan memakan waktu mungkin berjam-jam gitu. Nah, pendampingan yang dilakukan oleh TACIP Kota berupa on the job training, sehingga untuk usulan kegiatan selanjutnya dilakukan oleh tim Pokja dari Dinas Dishub secara mandiri. Catatan kami pada saat itu sejumlah 1 subkegiatan ditolak oleh Bapeda karena bukan kegiatan infrastruktur. Ini terjadi salah input pada saat TA Kota mengisi list sub kegiatan pada tanggal 1 Maret 2024. Jadi kesalahan bukan pada OPD sebenarnya. Nah, ini catatan. Untuk pertanyaan dari ini tidak ada pada saat itu karena lancar-lancar saja, jadi tidak ada pertanyaan. Baik, ini yang terakhir. Dinas Perkim. Ini Dinas Perkim ini PIC-nya Bu Rita. Pendampingan melalui pesan WhatsApp dan telepon karena beliau tidak bisa belum ada waktu senggang untuk menerima kami. Nah, jumlah usulan ada 3. Sebelumnya ini TA Kota memfasilitasi OPD dalam melihat usulan kegiatan yang telah diimport sebelumnya melalui template. Terdapat 3 usulan. TA Kota melakukan coaching untuk pengisian data dan menu manajemen prioritas dan mengisi jawaban pertanyaan-pertanyaan di kolom KD, kriteria dasar, kesiapan proyek, perbaikan layanan publik, sosial lingkungan, perubahan ekonomi, dampak sosial, dan kesenjangan infrastruktur atau hotspot. Setelah selesai, TA Kota mengadakan pembuatan menu manajemen data. Jadi catatan TA Kota tidak ada temuan pada saat penginputan dan tidak ada yang dirasa mengajar untuk ditanyakan. Setelah selesai pengisian di manajemen dampak, TA Kota berkoordinasi melalui telepon dengan admin bergerak untuk melakukan pengecekan notifikasi untuk melakukan persetujuan. Ini fotonya di sebelah, ini seperti ini. Kalau manajemen dampak sudah diisi, maka akan tampilan di dalam aplikasi itu seperti yang di sebelah kanan ini. Nah, ini yang ini koordinasi dengan intens dengan kalau tadi dengan Bapeda dengan OPD yang ada di Kota Denpasar, yang ini terakhir koordinasi intens dengan tim IT. Jadi selama melakukan uji coba ini di Kota Denpasar pada bulan Maret, itu kami intens berkoordinasi dengan tim IT di pusat melalui telepon dan video call selama masa uji coba berlangsung. Ini PIC-nya adalah Pak Robi dan Mas Naswidan. Ini Mas Naswidan ada hadir di sini, alhamdulillah. Jadi terutama pada kasus dari OPD, setelah melakukan penginputan data manajemen prioritas dan manajemen dampak serta pertimbangan kebencanaan, lalu langsung disimpan. Namun ternyata masih ada yang perlu diinput lagi sehingga membutuhkan mengedit manajemen usulan. Sementara admin di Bapeda begitu melihat ada notifikasi merah yang seperti saya jelaskan tadi, itu biasanya langsung disetujui gitu. Yang masuk di menu manajemen usulan maka langsung mengecek dan melakukan persetujuan. Ini screenshotnya ada di sebelah kanan, jadi seperti ini. Lanjutnya, jika Bapeda sudah menyetujui maka OPD tidak bisa lagi melakukan edit, sehingga harus berkoneksi dengan super admin yang ada di pusat. Ini PIC-nya kami, Pak Robi dan Mas Widan, untuk mengembalikan lagi ke status proses persetujuan. Baru OPD bisa melakukan edit usulan sub kegiatannya. Nah, untuk hal ini tanggapan dari tim IT adalah saat ini jika ada kesalahan atau ada data yang dirasa kurang pada penginputan data manajemen prioritas dan manajemen dampak serta pertimbangan kebencanaan per bulan April 2024 sudah bisa dilakukan update pada aplikasi CIP. Jika terjadi hal seperti kasus di atas, maka OPD bersangkutan bisa langsung melakukan revisi
pada menu edit. Nah, ini baru bisa dilakukan pada bulan April. Karena pada saat itu kita melakukan pada bulan Maret, jadi belum bisa kita tanggapi. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Ini kan baru kan. Baik, ini seperti itu hasil laporan pendampingan kami. Oh ya, sedikit catatan kami menekankan menstressingkan bahwa ini yang baru bisa diedit oleh OPD langsung adalah ini ya, manajemen data, manajemen prioritas, dan manajemen dampak serta pertimbangan kebencanaan. Ini sudah bisa diedit. Namun kalau untuk yang tadi itu usulan, manajemen usulan ini. Nah, ini. Nah, kalau yang untuk manajemen usulan tadi, nah ini untuk manajemen usulan ini belum bisa dilakukan, harus melalui persetujuan admin, support admin di pusat. Ini manajemen usulan. Kalau untuk melakukan edit terhadap manajemen prioritas, manajemen dampak, dan pertimbangan kebencanaan bisa dilakukan oleh OPD sendiri. Itu catatan bagi kami. Terima kasih Pak. Itu mungkin silakan saya kembalikan kepada moderator. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi.